apa yang dicurigai sebagai niat jahat dari Bung Anas terhadap Bung Buni adalah yang pertama, saya ulangi lagi, setelah diposting videonya dihapus oleh Bung Buni. Kemudian yang kedua, soal penyebaran itu ya. Ada form registrasi pasangan calon lain yang ikut disebarkan oleh Bung Buni. Saya tanya dulu yang kedua nih, pasangan siapa yang Anda sebarkan? Saya lupa ingat karena banyak ya. Tetapi saya banyak maksudnya? Tidak hanya satu calon? Enggak satu calon ya. Lalu dalam kaitan apa Anda? Enggak, maksudnya kan banyak posting gitu Mas Aiman. Banyak posting kan sebetulnya yang saya sebarkan. Makanya kalau ini postingnya di Facebook, di media sosial. Bukan hard copy. Bukan. Iya, dia mengajak. Mengajak semua. Pokoknya yang saya anggap misalnya sesuai dengan pengetahuan saya. Lebih dari satu calon? Yang pasti bukan Ahok. Yang pasti bukan Ahok. Yang jelas bukan Ahok kali ya. Karena saya sudah mulai kritis. Berarti ya Mas Agus atau Mas Anies, dua-duanya itu ya? Kira-kira gitu. Nah, jadi saya jawab dulu deh yang pertama tadi ya. Soal bahwa saya menghapus itu nggak benar itu Mas. Itu nggak benar. Sekarang kalau Mas ini lihat, itu bisa dilihat nanti dibuktikan. Setelah ini saya akan tunjukkan. Saya lock itu karena banyak itu teman-temannya Mas Guntur malam itu minta saya, Mas, di-lock aja deh biar nggak ini gitu ya. Nah, saya akan menghormati. Sebagai orang yang ada orang yang keberatan, lalu saya lock dulu Mas. Yang tadinya kan untuk publik, lalu saya untuk saya aja. Private. Jadi orang private. Jadi orang itu nggak bisa lihat itu Mas Iman. Nah, itu yang pertama. Jadi nggak betul. Ya, sekarang bisa dilihat. Nah, sekarang saya buka lagi sekarang setelah ramai. Jadi untuk menjadi bukti, jadi biar semua orang. Jadi bukan dihapus, hanya di switch ke private. Ke private. Atas saran dari teman-temannya Mas Guntur. Romli. Betul. Itu yang terjadi pada pagi. Berapa lama itu? Hari Jumat. Di private. Itu dari pagi Jumat, itu kemudian setelah saya dilaporkan, setelah saya dilaporkan Jumat sore itu, ya saya buka lagi, kan nggak ada bedanya kan. Apakah saya mau dituntut saya lock atau dibuka, kan nggak ada perbedaannya. Yang penting kan saya buka aja sekalian. Itu kan karena kan saya sudah memenuhi permintaan kawan-kawan itu kan untuk tidak tersebar. Ya udah saya ikuti itu Mas. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua soal penyebaran itu, bahwa saya dianggap sebagai misalnya bagian dari salah satu kampanye salah satu calon. Salah dua calon tadi. Iya, salah dua calon. Itu nggak benar itu Mas, nggak benar juga. Saya memang mempunyai kecenderungan ke salah satu itu, tetapi itu tidak berpengaruh terhadap pendirian akademik saya. Nah, sebagai seorang peneliti media yang menjadi dosen gitu ya di sekolah komunikasi, saya sebetulnya ingin menunjukkan kepada masyarakat ini loh videonya. Ada sesuatu yang sangat substansial di dalam video tersebut yang mesti ditunjukkan kepada masyarakat dan itu sangat sensitif dan mestinya tidak boleh ada. Itu loh. Jadi kalau dibilang saya itu mempunyai mensrea yang suruh ngedit itu nggak betul. Saya bisa buktikan Mas itu. Jadi sama sekali nggak betul. Jadi yang pertama Anda sampaikan tadi bahwa tidak dihapus, hanya di private sementara atas saran dari Guntur Romli. Atas saran bukan dari kawan-kawannya Mas Guntur Romli yang merupakan pendukung Ahok Jarot. Betul. Kemudian yang kedua, tidak betul bahwa Anda menjadi pendukung salah satu calon. Yang benar adalah memang pernah menyebarkan salah dua calon tadi, Mas Agus dan Mas Anies. Bersimpati ke salah satu gitu ya. Tetapi iya kan karena kan kalau saya berteman misalnya sama Mas Anies itu nggak soal penyebaran tadi, penyebaran form registrasi itu dua calon, Mas Anies dan Mas Agus. Saya lupa ingat yang mana yang pernah saya sebarkan, Mas Aiman, itu ya penyebarannya. Dan itu saya kira juga saya nggak terlalu yakin. Nyebar banyak? Enggak Mas, karena kan banyak itu. Nanti biar publik yang menilai. Nanti kita lihat aja itunya. Dan saya nggak tahu mungkin yang nggak salah yang sama Mas Guntur itu nggak salah. Yang kalau yang itu saya nggak buka sesungguhnya karena saya lihat gitu langsung saya forward aja. Itu kan ada yang di forward aja. Nggak saya buka. Tapi apa yang disampaikan sudah jelas. Apakah itu termasuk mensrea juga? Iya, yang pasti saya cuma bicara soal fakta karena sudah diakui juga. Yang pasti pernah menyebarkan satu form registrasi atas pasangan calon lain. Nah, nggak mesti satu calon. Nah, kalau kemudian ini disampaikan oleh independen nggak ada masalah. Tapi ketika terlibat dalam mendukung pasangan calon, nah itu yang kemudian menjadi masalah karena itu bisa dianggap black campaign. Iya. Ada kecurigaan. Iya. Dan itu kan tadi sudah tidak terbantah. Nah, nanti makanya biar polisi yang akan membuktikan apakah ada mensrea. Karena pada saat itu postingan sudah rame, ada gejolak keresahan, itu kemudian di-lock. Lock atau dihapus, yang pasti itu kemudian disembunyikan. Apakah karena targetnya sudah tercapai? Seperti itu, nanti kan
Kita nggak mau menyimpulkan. ini Nanti kan, biar polisi yang akan membuktikan apakah ada pidananya atau tidak. Kira-kira seperti itu. kalau berpikirnya kayak begitu secara hukum, memang selalu kayak begitu. Kan saya sudah menjelaskan dari tadi itu, Mas. Jadi saya ini sebetulnya dosen, gitu loh. Saya ini peneliti media. Sebetulnya kepentingannya adalah saya ingin mendidik masyarakat bahwa ada konten yang kelihatan sangat substansial, sensitif. Kemudian itu mestinya tidak boleh menyebar di publik. Mestinya kan itu nggak usah dong dikatakan oleh seorang pejabat publik. Ya, video itu yang 30 harusnya tidak detik. dikatakan oleh Ahok. Tidak boleh dikatakan oleh seorang pejabat publik. Iya. Begitu loh. Ada unsur di sana di dalamnya bahwa dia itu... Itu pesan Anda? Itu pesan saya ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Nah sekarang kalau niat saya sebagai dosen, sebagai akademisi, lalu kemudian ditafsirkan macam-macam oleh orang, itu menurut saya terlalu jauh konteksnya, lalu dibawa ke sana kemari. Itu kan juga menurut saya out of the context, sama sekali menurut saya nggak fair gitu loh. Nah makanya saya bilang, ini sekarang kelihatannya ini kan salah komunikasi, bahwa saya berbuat begini lalu karena tahun politik, lalu ditanggapi macam-macam oleh berbagai macam orang. Nah kenapa? Coba tanya saya langsung gitu loh. Lah ini penjelasan saya kayak begini. Nah, sekarang udah ketemu, begitu kan? akan tetap dilanjutkan di proses hukum atau akan dilakukan mediasi? Sebentar, saya mau tanggapin dulu. Sebentar, mau nanggapin Pak Buni dulu. Justru itu, karena justru berpendidikan sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti, ya, kita sudah tahu mendengar bahwa pernah terjadi kerusuhan peristiwa pilkada di Tanjung Balai karena persoalan SARA. Nah, kemudian dikurang-kurangin dari video 1 menit 40 detik menjadi 31 detik. Dan ini kalau kemudian sebentar, jangan dipelintir. Saya tidak mengurangi, Mas. Itu sudah begitu. Ya, nggak apa-apa. Kondisinya. Nggak apa-apa. Tapi itu kita punya temuan itu. Kita punya fakta itu dan kita bisa buktikan. Tapi Mas itu kita juga nggak bisa dibegitukan. Artinya Mas itu sudah mengatakan sesuatu yang tidak benar, kemudian Anda menafsirkan sendiri. Nah ini kan udah 30 detik yang saya temukan. Nah itu maksud saya pokoknya yang pasti. Jadi bukan saya yang memotong gitu. Kita loh, punya Mas. bukti, nggak apa-apa. Makanya kita proses hukum. Yang pasti bahwa isu SARA ini harus diselamatkan. Kita tidak mau terjadi kualitas pilkada DKI ini menjadi tidak bermartabat, jadi bergeser. Jadi persoalan harus kita bisa soal program kerja, soal masalah tentang rencana kerja, jadi persoalan yang kemudian akan mengalami proses kemunduran. Sekarang kan Nanti dulu Pak, karena apa? Karena ini kan kompetisi selama 5 tahunan dan ini akan terus terjadi gitu loh. Kita nggak mau ini akan menjadi susah payah. Gini loh Mas, sekarang ini kan Anda membalik logika, seolah-olah kami yang ingin mendidik masyarakat agar seseorang itu tidak boleh berbicara hal-hal yang sensitif, lalu kami yang menyebarkan mendidik masyarakat itu, lalu sekarang kami yang dituduh, seolah-olah ingin menyulut kebakaran. Ini kan jadi kebalik loh logikanya. Mestinya dari sana dong. Nggak boleh bagian sana itu ngomong kayak begitu. Gitu loh masalahnya, Mas. Nah sekarang kalau dibalik-balik dipolitisir, itu menjadi ini gitu loh, nggak fair jadinya. Saya itu kan niatnya, hei publik, ini ada kita mempunyai gubernur, pejabat publik, kita bayar loh gajinya. Saya membayar pajak loh tiap bulan, gaji saya itu dipotong sebagai dosen. Jadi saya sebagai warga negara itu juga mempunyai hak untuk melakukan itu. Nah sekarang gitu kan, setelah saya berusaha untuk berkata kepada orang melalui akun Facebook saya, agar orang itu memahami apa isi dari video ini, itu lalu saya yang dituduh gitu. Ya. Saya yang dituduh. Intinya sekarang kan sudah bertemu dan ini pertemuan pertama kali, sudah ada perbedaan memang, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan dengan mediasi. Apakah akan lanjut di proses hukum atau dilakukan komunikasi mediasi? Saya pertama tanyakan ke Bung Anas terakhir ini dan nanti akan ke Bung Buni. Silakan. Ya, yang pasti bahwa ini kan kita baru melapor. Ya, kita akan biar polisi bekerja. Biar polisi kemudian akan menyimpulkan apakah ada unsur tidak pidana seperti yang sudah kita sampaikan, bukti-bukti sudah kita kirimkan. Kalau ada lanjut proses hukum. Ya, kalau kemudian memang ini kalau kita sih sebetulnya ingin ada permintaan maaf juga dari Pak ini ya, dari Pak Buni gitu loh. Ya, karena kita kenapa? Ini juga berkaitan dengan pernyataannya Kapolri. Kenapa? Kapolri sudah menyebutkan bahwa sudah diwanti-wanti pada 29 Juli 2016 itu ketika Tanjung Balai agar pada netizen itu untuk tidak menggunakan akun-akun kita sepakat lah atau itu yang bersifat provokatif, apalagi ini SARA. Seperti itulah kira-kira. Tapi tidak tertutup pintu mediasi untuk komunikasi. Oh iya, kita siapapun pasti terbuka lah untuk bisa selesaikan secara. Bung Buni ada permintaan tadi permohonan maaf? Sama sekali tidak. Karena itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Pasal 28 UUD 45 bahwa warga negara itu sudah dijamin hak untuk berbicara.
Dan saya tahu itu, saya baca undang-undang. Dan Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan tidak melanggar hukum? Sama sekali tidak melanggar hukum. Di mana letaknya? Saya sudah baca undang-undang ITE, saya sudah baca undang-undang penyiaran, saya membaca undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Itu sudah hatam sama mahasiswa, saya ngajar soal itu. Jadi kami sudah baca gitu loh. Nah, tapi meskipun demikian, Anda tidak menutup ketika ada mediasi untuk komunikasi. Iya, justru itu sebetulnya kan saya sudah menawarkan diri sama Mas Guntur. Bahkan kalau mau ayo dong, diskusi, saya bisa menjelaskan, ilmu saya itu kok. Ya, gitu mudah-mudahan nanti setelah ini ada komunikasi, ada mediasi, tidak lanjut ke proses hukum. Tapi kalau seandainya lanjut proses hukum, apa boleh buat? Mudah-mudahan tetap mediasi yang dikedepankan. Terima kasih, Ya, Bung Anas, Siap. Bung Buni. Salam bertiga. Kita salam bertiga dong. Iya. Oke, terima kasih telah hadir di Kompas TV.